Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Rifki, NIM 20D33037. Saya berasal dari Prodi D3 Manajemen Pajak. Tugas ini saya buat untuk melengkapi minggu ketiga mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Baiklah, saya akan melakukan penjelasan dan pengaplikasian Microsoft Word 2007 bagian tab insert. Yang pertama, task page cover. Terus bagian tab task page ada cover page yang pertama. Cover page ini digunakan untuk menyisipkan serta memilih jenis halaman sampul. Kemudian bagian kedua, blank page. Blank page ini untuk menyisipkan atau membuat halaman baru dalam suatu file dokumen. Kemudian yang ketiga, page break. Page break ini untuk memisah satu halaman file dokumen. Selanjutnya, table. Test table. Test table ini dibagi lagi. Yang pertama, insert table. Insert table ini dapat digunakan untuk menyisipkan sebuah tabel melalui dialog box. Kita hanya menentukan jumlah kolom ke samping di area number of column, serta mengisi kotak number of rows untuk menentukan jumlah kotak ke bawahnya. Di sini jumlah tabel kolom tidak dibatasi, jadi kita dapat menyisipkan tabel sepuasnya melalui perintah ini. Kemudian draw table. Draw table ini berfungsi untuk menyisipkan tabel dengan menggambar secara manual di area dokumen. Saat ikon ini diklik, pointer mouse langsung berubah menjadi pensil yang dinamis. Drag secara diagonal untuk membuat gambar tabel berbentuk kotak. Kemudian convert text to table. Convert text to table ini digunakan untuk mengkonversi atau mengubah paragraf terpilih menjadi berbentuk tabel. Di sini program berjalan secara stereotip. Program hanya melihat adanya jejak tombol Tab dan Enter di keyboard. Selanjutnya, Excel Spreadsheet. Excel Spreadsheet ini digunakan untuk menyisipkan tabel dengan format lembar kerja Excel. Dengan fitur ini, kita dapat memasukkan rumus fungsi layaknya seperti di lembar kerja Excel. Jadi, kita hanya menghadirkan spesifikasi Excel biarpun sebenarnya sedang bekerja di aplikasi word processor. Kemudian, Quick Tables. Terakhir, Quick Table ini berfungsi untuk menyisipkan jenis tabel sesuai jatah yang tersedia di Microsoft Word 2010 ini. Kita dipersilakan untuk memilih jenis dan tema tabel yang diinginkan. Dalam menu tersebut kita dapat memilih desain kalender dan lain-lain. Kemudian selanjutnya task illustration. Yang pertama, picture. Picture merupakan perintah yang digunakan untuk menyisipkan gambar yang tersimpan di komputer atau di media removable lainnya. Dengan ini kita dapat menyisipkan beberapa gambar atau foto. Kemudian clip ART. Clip ART dapat kita gunakan untuk menyisipkan gambar-gambar klip untuk tujuan ilustrasi yang berkaitan dengan tema yang dibahas dalam dokumen. Di samping itu, gambar klip ART dapat berfungsi sebagai elemen pemanis dari dokumen yang sedang kita buat. Tentunya sesuai dengan yang tersedia di library program. Selanjutnya, surface. Surface ini digunakan untuk menyisipkan sebuah objek geometris yang telah memiliki bentuk seperti segitiga, lingkaran, segi empat, dan lain-lain. Bisa dibayangkan betapa sulitnya menggambar lingkaran dengan menggunakan garis yang dibuat secara manual. Adapun pilihannya pada menu tampak seperti di layar. Selanjutnya, Smart ART. Smart ART ini merupakan fitur jelmaan organisasi chart di Word 2003 yang kini diamputasi di Microsoft Word 2007. Tak hanya sekedar berubah nama. Smart ART berisi fitur untuk membuat gambar terstruktur yang lebih bersifat ilustrasif. Selanjutnya, task link
Bagian keempat, task link. Yang pertama, hyperlink digunakan untuk menotkan teks atau objek terpilih dengan file lain. Kemudian bookmark. Bookmark ini digunakan untuk membuat penanda buku atau sebagai halaman favorit. Selanjutnya, cross reference. Cross reference digunakan untuk membuat referensi atau rujukan antar file. Kemudian yang kelima, header, task header dan footer. Header digunakan untuk mengatur kop atau kepala halaman suatu file. Biasanya, suatu dokumen resmi perlu dibubuhi kop dari suatu organisasi. Selanjutnya, footer. Footer digunakan untuk mengatur atribut suatu halaman berupa kaki halaman. Kesamaan antara header dan footer yaitu adalah jika kita sudah membubuhkan keduanya di halaman tertentu, maka header dan footer di halaman lainnya akan persis sama. Selanjutnya, page number. Page number digunakan untuk melakukan setting terhadap nomor pada setiap halaman. Kemudian, bagian selanjutnya, task tag. Task tag. Yang pertama, text box. Text box ini digunakan untuk menyisipkan kotak yang dapat diisi dengan teks. Kemudian, quick first. Quick first parts ini digunakan untuk mengatur teks otomatis dan lain-lain. Selanjutnya, word ART. Word ART digunakan untuk menyisipkan teks bergaya artistik. Selanjutnya, drop cap. Drop cap ini digunakan untuk menyisipkan huruf kapital besar pada awal paragraf. Selanjutnya, signature line. Signature line digunakan untuk menyisipkan tanda tangan digital. Selanjutnya, date and time. Date and time digunakan untuk menyisipkan tanggal dan waktu terkini. Selanjutnya, yang terakhir, objek. Objek ini digunakan untuk menyisipkan objek dengan ekstensi oleh atau objek linking embedded. Selanjutnya, bagian yang terakhir, bagian simbol. Simbol ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, equivalent. Equivalent ini digunakan untuk menyisipkan simbol-simbol persamaan. Biasanya, menu ini dapat kita gunakan untuk pembuatan naskah soal-soal matematika. Tampilannya seperti pada tampilan berikut. Kemudian, simbol. Bagian simbol digunakan untuk menyisipkan. Bagian simbol ini digunakan untuk menyisipkan sebuah karakter khusus. Karakter dapat kita pilih sesuai dengan yang kita butuhkan. Apabila kita klik pada ikon ini, maka akan tampil seperti di bawah ini. Simbol ini sangat banyak. Simbol-simbol ini sangat banyak. Seperti yang tertera pada gambar. Baiklah, sekianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau pengucapan kata yang tidak pada tempatnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.